wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, pembacaan doa kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Baik, jadi pada hari ini kelas 8A masuk semua ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih Ibu Lani ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes. Nah, begitu dong. Semangat pagi. Baik, udah pada siap belum untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap? Baik, akan Ibu cek ya. Putri, buku dan alat tulis kamu kemana? Kok tidak dikeluarkan ke atas meja? Dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baik semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita telah menyiapkan buku tulis kita, buku cetak kita, maupun alat tulis yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu lihat dari segi kebersihan sudah sangat bersih ya. Namun Ibu melihat pada pojok depan kelas kalian terdapat sapu-sapu yang berserakan, yang kemungkinan sapu tersebut kalian gunakan saat piket kelas. Nah, sekarang tolong dibereskan terlebih dahulu ya. Sapu-sapu tersebut dapat ditaruh kembali kepada tempat semula atau dapat ditaruh di belakang kelas agar kelas kita dapat terlihat rapi dan dapat terlihat enak untuk dipandang. Baik, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hal apa? Ya, Setia. Benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pada intinya kaidah kebahasaan teks berita itu terbagi menjadi 6. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai penyuntingan teks berita. Yang diharapkan dengan adanya pertemuan ini kalian dapat menyunting sebuah teks berita. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai penyuntingan teks berita, apakah sudah ada yang mengetahui penyuntingan itu apa sih? Belum ada yang mengetahui? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, sebelum sebuah berita itu diterbitkan atau dipublikasikan, maka terdapat satu tahap yang harus dilalui kembali, yaitu tahap penyuntingan berita. Penyuntingan merupakan proses, cara, maupun perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan menyunting memiliki pengertian, yaitu menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan beberapa segi, yaitu baik dari segi sistematika penyajiannya, segi isinya, maupun segi bahasanya. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan pada tahap penyuntingan berita ini. Aspek yang pertama yaitu kebenaran isi berita. Nah, biasanya aspek kebenaran isi berita ini ditunjang oleh adanya keakuratan dari fakta-fakta yang diberikan oleh suatu berita. Kemudian aspek yang kedua yaitu kelengkapan suatu berita.
Nah, biasanya kelengkapan suatu berita ini ditandai oleh hadirnya komponen-komponen dari suatu berita yang tercantum dalam rumus adik Simba, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau yang sering kita dengar dengan 5W plus 1H. Kemudian, aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita. Jadi, baik Tia, apakah ada masalah? Tidak ada. Benar? Baik. Jadi, apabila Ibu sedang menjelaskan di depan, maka kalian dapat memperhatikannya dengan baik-baik ya. Ibu rasa kalian dapat memahaminya dengan baik apa yang telah Ibu ucapkan tadi. Karena apabila kalian tidak memperhatikan Ibu, maka kalian tidak dapat menjawab tentang tugas yang akan Ibu berikan setelah Ibu menjelaskan mengenai materi penyuntingan isi berita. Dapat dipahami? Baik, jadi aspek yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita. Nah, biasanya struktur penyusunan berita ini dimulai dari bagian yang terpenting ke bagian yang kurang penting. Kemudian aspek yang keempat. Aspek yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Nah, biasanya penggunaan bahasa ini ditandai dengan adanya keefektifan suatu kalimat, kepaduan suatu kata, maupun ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Kemudian yang terakhir yaitu apabila suatu berita terdapat gambar maupun ilustrasinya, maka kita juga dapat memperhatikannya apakah gambar tersebut sesuai dengan isi berita atau tidak. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat Ibu berikan. Apakah terdapat pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai penugasan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi, pada hari ini Ibu akan memberi tugas berupa diskusi secara berkelompok kembali. Kelompoknya masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu terdapat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk penyusunan meja dan kursinya, kalian dapat membuat berbentuk lingkaran agar kalian dapat berdiskusi dan berinteraksi secara langsung, agar dapat memudahkan kalian untuk melakukan permasalahan dalam diskusinya. Baik, Ibu akan membagikan teks beritanya. Baik, apakah semuanya sudah dapat teks berita yang telah Ibu berikan? Baik, setelah kalian dapat teks berita yang telah Ibu berikan, maka kegiatan selanjutnya yaitu kalian dapat memperhatikan bagaimana keefektifan judulnya, kemudian bagaimana kelengkapan unsur-unsur beritanya, serta bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dari suatu berita tersebut. Setelah kalian memperhatikan ketiga hal tersebut, maka kalian dapat memperbaiki hal-hal yang dirasa memiliki kesalahan dalam teks tersebut. Kemudian kalian dapat menuliskannya pada buku kalian masing-masing. Setelah itu, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Nanti Ibu akan tunjuk untuk perwakilan kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian rekan-rekan yang lain dapat menanggapi, memberi komentar, atau bertanya mengenai hasil diskusi dari presentasi. Baik, mengenai tugas yang Ibu berikan, apakah kalian telah memahami mengenai tugas yang telah Ibu berikan? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian waktu pengerjaan selama 20 menit. Baik, dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, apakah ada pertanyaan terkait tugas yang telah Ibu berikan? Dari kelompok 1, apakah ada masalah? Baik, tidak ada. Kelompok 2,
Tidak ada. Kelompok 3? Ya, disilakan. Baik, coba perhatiannya. Tadi teman kalian telah bertanya bahwa apakah semua aspek tersebut kita analisis atau kita identifikasi seluruh kesalahannya dalam teks berita tersebut. Nah, maka kalian dapat menganalisis atau mengidentifikasi mengenai aspek-aspek yang dirasa memiliki kesalahan saja. Sehingga apabila dalam teks tersebut memiliki kesalahan dalam 2 aspek saja, maka kalian dapat menuliskannya atau mengidentifikasinya terkait dengan 2 aspek tersebut. Bagaimana? Apakah dapat dipahami semuanya? Baik, waktu pengerjaannya 10 menit lagi ya. Ya, Lulu. Apakah ada masalah, Lulu? Tadi Ibu melihat kamu telah bermain-main dengan teman di sebelah kamu. Jangan diulangi kembali ya. Baik, coba perhatikan semuanya. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Ibu tidak mau lagi melihat ada anak-anak ibu yang bermain-main saat ibu berikan tugas ya. Karena pada saat ini ibu telah menugasi kepada kalian untuk berdiskusi secara kelompok, bukan untuk bermain-main. Baik, ibu akan membuat suatu peraturan yang baru. Apabila terdapat orang yang bermain-main kembali, maka ibu akan tunjuk orang tersebut untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya, yang mana karena orang tersebut hanya bermain-main dan tidak berdiskusi dengan kelompoknya, maka orang tersebut tidak tahu jawaban apa dari pertanyaan yang telah ibu berikan. Oleh karena itu, maka kalian dapat fokus dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, agar kejadian seperti ini tidak dapat terulang kembali. Dapat dipahami? Baik. Waktu pengerjaan 8 menit lagi ya. Baik, waktu pengerjaannya telah selesai. Apakah dari kelompok 1, kelompok 2 maupun dari kelompok 3 sudah selesai mengerjakan tugas yang telah ibu berikan? Baik, kalau sudah selesai, ibu akan meminta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Baik, kepada perwakilan kelompok dapat mempresentasikannya di depan kelas ya. Baik, beri tepuk tangan kepada perwakilan dari kelompok 3. Baik, dari rekan-rekan yang lain, apakah ada tanggapan, berkomentar, atau adakah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kelompok 3? Baik, kalau tidak ada, presentasi selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2 diharapkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali. Baik, dari rekan-rekan yang lainnya, adakah yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Baik, kalau tidak ada, ibu lanjutkan kepada kelompok 1. Kepada perwakilan dari kelompok 1 diharapkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dapat ibu simpulkan bahwa terdapat beberapa bagian yang perlu kita perbaiki dalam teks berita yang berjudul 18 damkar padamkan api yang lahap 10 rumah di Surabaya. Jadi, terdapat beberapa hal yang perlu kita perbaiki, seperti yang pertama, nah berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Nah, di dalamnya tidak dijelaskan bagaimana terjadinya kebakaran tersebut. Dengan demikian, pertanyaan bagaimana tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu terdapat kata ejaan yang tidak tepat, yaitu pada kata Hayam Wuruk Surabaya. Seharusnya huruf awal
setiap kata tersebut harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan angka 18 dalam teks tersebut yang tidak tepat. Seharusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf yaitu 18. Kemudian yang keempat yaitu judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan. Misalnya, menjadi 10 rumah terbakar di Surabaya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perbaiki yaitu berita tersebut tidak menggunakan sumber yang jelas. Padahal kita ketahui bahwa suatu berita harus berasal dari sumber yang jelas agar kita mengetahui apakah berita tersebut fakta atau berita tersebut tidak fakta atau tidak benar. Baik, dapat dipahami? Baik, berdasarkan hasil yang telah diuraikan, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian telah memahami secara benar mengenai penyuntingan teks berita dan Ibu juga telah mempercayai bahwa kalian dapat menyunting suatu teks berita. Baik, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan materi penyuntingan teks berita? Baik, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan ya. Masih semangat semuanya? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi kelompok. Namun, kita akan melakukan diskusi kelompoknya secara menyeluruh, baik itu dari strukturnya, kaidahnya, maupun penyuntingan serta penulisannya. Dapat dipahami? Baik, Ibu harapkan kalian dapat menyiapkan diri dengan baik terkait dengan pertemuan kita berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, apabila semuanya telah selesai, Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.